saya selaku mahasiswi gizi FKM Unmul. Di sini tujuan saya untuk melakukan FFQ Food Frequency Questionnaire yang dimana tujuannya untuk mengetahui pola makan kakak selama 1 bulan. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Baik, kalau boleh tahu saya sama kakak siapa ya? Alvina. Usia kakak sekarang berapa? 21. 21 ya? Iya. Berat badan kakak sekarang? 78. Tinggi badan kakak? 155. 155. Baik Kak, jadi di form food report ini terdapat bahan makanannya dari makanan pokok, protein hewani, protein nabati, sayuran, buah-buahan, dan juga susu dan produk olahannya serta minyak. Nah, di sini terdapat ukuran rumah tangga, misal 1 sendok makan, 1 sendok teh yang kakak konsumsi. Terus ini ada frekuensi makannya. Misal kakak makan nasi itu dalam 1 bulan itu 1 sampai 3 kali, 1 kali per minggunya, 2 sampai 3 kali per minggu, 4 sampai 6 kali per minggunya, atau per 1 kali 1 hari, 2 sampai 3 kali per harinya, 4 sampai 5 kali per harinya. Di sini terdapat besaran porsi, yaitu ada K untuk kecil, S sedang, B besar. Untuk FFQ sendiri, di sini bisa kakak lihat untuk makanan pokoknya apakah ada yang kakak makan dalam 1 bulan belakangan ini? Nasi, roti, kentang, tepung terigu, ubi cumi. Kalau untuk protein hewaninya, Daging ayam, daging sapi, udang, hati, telur ayam, telur bebek, bakso, sosis, ceker, kulit ayam, untuk protein nabatinya, tempe, tahu, kacang almond, ini bisa dapat untuk sayurannya juga. kangkung, wortel, tomat, jamur, kol, toge, timun, labu siam, kembang kol, terong, daun singkong, Ini juga melanjutkan untuk sayuran. selada, sawi putih. Untuk buah-buahannya, Buahnya pisang, melon, alpukat. ini juga ada lagi. Untuk susu dan produk olahannya, Susu, coklat, yogurt, keju, es krim. untuk minyak yang kakak konsumsi, Minyak kelapa sama santan. baik, di makanan pokok tersebut kan ada nasi. Kakak selama 1 bulan terakhir itu makan nasinya seberapa banyak ya kak? Mungkin bisa dilihat di foto makanan ini. Ini berdasarkan porsi dan ini untuk contoh nasinya Kalau porsi yang sedang. yang sedang ya. Frekuensi makan nasinya itu selama 1 sampai 3 kali per bulan, 1 kali per minggu, 2 sampai 3 kali per minggu, atau semana ya kak? Saya 2 hari sekali biasa. 2 hari, satu hari 2 kali. Berarti 2 sampai 3 kali per hari ya kak? Iya. Untuk porsi tadi sedang ya. Untuk rotinya sendiri, ini bisa dilihat di sini. Rotinya kayaknya ini deh. Roti yang Ini bulat. roti manis ini ya. Itu juga. Untuk frekuensi makannya, Sebulan kayaknya 3 kali aja. 3 kali per bulan, 1 bulan 3 kali. berarti 1 sampai 3 kali per bulan ya. Itu untuk porsinya, kecil, sedang atau besar? Sedang ya. Sedang ya. Untuk kentang sendiri, Kalau kentang kita piring kentang goreng ya. Untuk frekuensi makannya, seminggu itu kayaknya 2 kali. 2 sampai 3 kali per minggu ya. Porsinya kecil, sedang, besar, sedang juga. Untuk tepung terigu sendiri, penggunaannya berapa sendok ya kak?
terigu itu saya olahannya biasa Mbak. Oh, kalau boleh tahu dari pengolahan makanan itu menggunakan berapa sendok tepung terigu sehingga Mungkin 3 kali ya, tiga mungkin sudah 3 sendok sendok makan. 3 sendok makan ya. Itu berarti frekuensi makannya sama berapa kali ya kak? Per minggu itu kayaknya 2 kali. Di 2 sampai 3 kali per minggu ya. Iya, Untuk porsinya yang kakak konsumsi kecil, sedang atau besar? kecil aja. Kecil. Untuk ubi cilembu sendiri bisa dilihat Yang yang sedang. 1, 2 sedang ya. Untuk frekuensi makannya Sebulan sekali aja. 1 sampai 3 kali per bulan ya. Itu untuk porsinya sedang. Untuk protein hewannya sendiri makan daging ayamnya, kalau boleh tahu daging apa ya kak? Seringnya itu sayap. Ini sayap ya. Untuk udang sendiri Yang 5 ekor kecil. 5 ekor kecil ya. Kakak makan sih berapa banyak kakak? Itu kayaknya 4. 4. Jadi sama 1 bulan itu cuma makan 4. Iya. Untuk esi sendiri kakak makannya seberapa banyak kak? Biasanya yang bol sampai Porsi sini yang cup itu ya. Itu seberapa banyak? Satu cup. Baik kak, untuk makan pokoknya kakak di sini ada makan nasi 1 porsi sedang dengan frekuensinya 2 sampai 3 kali per harinya dengan pesan porsinya sedang. Untuk roti kalau makan 1 buah dengan frekuensi makan 1 sampai 3 kali per bulan dengan pesan porsinya sedang, dan makan kentang 1 piring kentang goreng dan frekuensinya 2 sampai 3 kali per minggunya, pesan porsinya juga sedang. Terus ada konsumsi tepung terigu 3 sendok makan dengan frekuensinya 2 sampai 3 kali per minggunya dengan pesan porsinya kecil. Terus ada konsumsi ubi cilembu 1 buah sedang dengan frekuensi 1 sampai 3 kali per bulan, besar porsinya sedang. Untuk konsumsi protein hewan sendiri, ada konsumsi daging ayam 1 potong sayap, frekuensinya 4 sampai 6 kali per minggu dengan besar porsinya sedang. Daging sapinya 8 sendok makan, frekuensinya 1 sampai 3 kali per bulan dan besar porsinya sedang juga. Lalu ada udang segar 4 udang kecil, frekuensinya 1 sampai 3 kali per bulan dengan besar porsinya kecil. Lalu ada hati 3 sendok makan dengan frekuensinya 1 kali per minggunya, besar porsinya juga kecil. Lalu ada konsumsi telur ayam 1 butir, frekuensinya 2 sampai 3 kali per minggu dengan besar porsinya kecil. Lalu telur bebek juga 1 butir, frekuensinya 1 sampai 3 kali per bulannya dengan besar porsinya sedang. Lalu ada bakso 1 mangkok 1 sampai 3 kali per bulan juga dengan besar porsinya sedang. Lalu ada sosis, konsumsinya juga sosis dengan frekuensi 1 kali per minggunya, besar porsinya juga sedang ya. Lalu ada ceker 2 ceker ayam, frekuensinya 1 sampai 3 kali per bulan, besar porsinya juga kecil. Lalu ada konsumsi kulit ayam sekitar 3 sendok makan, frekuensinya sekitar 1 sampai 3 kali per bulan dengan besar porsi sedang juga. Lalu ada konsumsi protein nabati 1 buah sedang tempe, frekuensinya 2 sampai 3 kali per minggu, besar porsinya sedang. Lalu ada tahu 2 potong kecil, kami kopi tempe 2 sampai 3 kali per minggunya dengan besar porsinya kecil. Lalu ada konsumsi kacang almond sekitar 1 sendok makan, frekuensinya 1 sampai 3 kali per bulan, besar porsinya sedang. Lalu ada sayuran juga, kangkung, tumis kangkung yang tadi, 1 piring, frekuensinya 1 kali per minggu dengan porsinya sedang. Lalu ada wortel 3 sendok makan 4 sampai 6 kali per minggu dengan porsi kecil. Lalu tomat setengah potong tomat 1 sampai 3 kali per bulannya dengan porsi kecil juga. Lalu jamur 1 sendok makan 1 sampai 3 kali per bulan dengan porsi kecil. Lalu kol 3 sendok makan juga dengan frekuensinya 2 sampai 3 kali per minggu, porsi kecil. Lalu toge 3 sendok makan 2 sampai 3 kali per minggu juga dengan porsi kecil. Lalu mentimun 2 potong kecil, frekuensinya 1 sampai 3 kali per bulan, ukuran kecil. Lalu labu siam setengah potong, frekuensinya 2 sampai 3 kali per minggu dengan porsi kecil. Lalu di sini ada kembang kol 3 sendok makan dengan frekuensinya 2 sampai 3 kali per minggu, porsinya kecil. Lalu terong ukuran diameter 5 cm, 1 kali per minggunya, besarnya kecil juga. Lalu daun singkong 2 sendok makan 1 sampai 3 kali per bulan dengan porsi kecil. Lalu ada selada tinja lembar dengan frekuensi 2 sampai 3 kali per minggu, besar porsinya sedang. Lalu ada sawi putih 3 sendok makan 2 sampai 3 kali per minggu dengan porsinya kecil. Lalu konsumsi buah ada pisang 1 buah pisang emas, 1 kali per minggunya, porsinya kecil. Lalu ada melon 1 potong besar 2 sampai 3 kali per minggu, konsumsinya sedang. Lalu buah alpukat 1 buah sedang 1 sampai 3 kali per bulan dengan porsinya sedang. Lalu sini ada konsumsi susu dan produk olahannya, susunya 1 kotak kecil dengan frekuensi 1 sampai 3 kali per bulan, porsinya kecil. Lalu ada coklat yang bulat itu 1 kali per minggunya, porsinya kecil juga. Lalu ada yogurt 4 sendok makan dengan 1 sampai 3 kali per bulannya, porsinya kecil. Keju 2 sendok makan 1 kali per minggunya, porsinya kecil. Lalu ada es krim yang 1 cup itu 1 sampai 3 kali per bulannya, porsinya kecil.
Lalu ini ada untuk minyak, ada konsumsi minyak kelapa sekitar 2 sendok makan, frekuensinya 4 sampai 6 kali per minggu dengan porsi kecil. Lalu santan 1 centong sayur dan 3 kali per minggu juga dengan porsi kecil. Apakah ada yang terlewat selama 1 bulan ini yang dikonsumsi? Ya. Oke, kalau gitu cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata saat penyampaian. Terima kasih banyak, Kak.